Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Becky Natasha Emilia dengan NIM 2403295. Jadi di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang hari ini. Kali ini kita bakal bahas topik yang sangat penting buat dunia bisnis modern, yaitu konsep analisis dan metrik kinerja digital marketing. Nah, topik ini bukan cuma buat orang yang kerja di bidang pemasaran aja, tapi juga penting banget buat siapapun yang berhubungan dengan dunia digital, baik itu pemilik usaha, content creator, freelancer, sampai mahasiswa yang belajar tentang bisnis dan ekonomi. Apa itu digital marketing? Sebelum kita masuk ke pembahasan analisis dan metrik, kita perlu ngerti dulu apa itu digital marketing. Nah, secara sederhana, digital marketing adalah sebuah bentuk aktivitas pemasaran yang dilakukan menggunakan medsos atau media sosial atau menggunakan media digital. Artinya, semua kegiatan promosi produk atau jasa yang melibatkan internet dan perangkat elektronik termasuk ke dalam digital marketing. Contohnya, promosi lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Facebook, dan aplikasi lainnya. Terus ada iklan berbayar di Google, terus ada email marketing, website, dan blog bisnis. Terus ada juga konten video seperti yang sedang kalian tonton sekarang. Tujuan utama digital marketing adalah menjangkau lebih banyak orang secara efektif dengan biaya yang bisa diukur dan disesuaikan. Terus selanjutnya, kenapa digital marketing itu penting? Nah, sekarang coba bayangkan, hampir semua orang setiap hari membuka internet, scrolling media sosial, nonton video, atau cari informasi itu lewat Google. Nah, disitulah peluang besar bagi bisnis untuk dikenal dan ditemukan oleh calon pelanggan. Bedanya dengan pemasaran konvensional, digital marketing punya satu keunggulan besar, semuanya bisa diukur secara detail. Kalau dulu kita pasang iklan di baliho atau koran, kita nggak tahu pasti berapa orang yang benar-benar lihat dan tertarik. Tapi dengan digital marketing, kita bisa tahu berapa banyak orang yang melihat iklan, berapa orang yang ngeklik, berapa yang beli, dan bahkan dari mana mereka datang. Nah, dengan data itu, kita bisa menentukan strategi yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya itu, kita membahas apa itu analisis digital marketing. Nah, sekarang kita masuk ke istilah yang sering banget muncul, analisis digital marketing. Analisis digital marketing itu adalah proses untuk mengumpulkan, mengukur, dan mengevaluasi data dari aktivitas pemasaran digital kita. Tujuannya adalah mengetahui seberapa efektif strategi yang dijalankan, menemukan hal-hal yang bisa diperbaiki, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk promosi memberikan hasil yang sepadan. Jadi bisa dibilang analisis digital marketing itu seperti raport untuk aktivitas pemasaran kita di dunia digital. Selanjutnya, kenapa analisis ini diperlukan? Ada 4 alasan utama kenapa analisis digital marketing penting banget. Yang pertama, untuk mengukur efektivitas kampanye. Apakah iklan atau konten yang dibuat benar-benar menghasilkan dampak? Misalnya, apakah orang tertarik klik, berinteraksi, atau bahkan melakukan pembelian? Yang kedua, ada membantu pengambilan keputusan. Dengan data yang akurat, keputusan bisa diambil berdasarkan fakta, bukan asumsi. Yang ketiga, ada mengoptimalkan anggaran.
Jadi biaya pemasaran bisa difokuskan ke strategi yang paling efektif. Yang keempat, menghubungkan aktivitas digital dengan hasil bisnis nyata. Misalnya, kita bisa tahu bahwa dari 10.000 pengunjung website, 500 orang membeli produk dan menghasilkan pendapatan tertentu. Dengan kata lain, analisis ini membantu bisnis untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan kenapa bisa begitu. Selanjutnya ada hubungan antara tujuan, strategi, dan metrik. Dalam digital marketing, semuanya saling berhubungan. Kita nggak bisa asal bikin konten atau pasang iklan tanpa tahu tujuannya. Strukturnya itu ada seperti ini. Pertama ada tujuan atau goal. Apa yang mau tujuannya itu apa yang mau dicapai. Contohnya meningkatkan penjualan, menambah pengunjung, atau membangun kesadaran merek. Terus yang kedua ada strategi. Bagaimana cara kita untuk mencapainya? Misalnya lewat kampanye media sosial, website, atau email marketing. Yang ketiga ada taktik. Langkah konkret yang dilakukan. Contohnya membuat konten video pendek, menulis artikel blog, atau menjalankan iklan berbayar. Metrik atau KPI atau Key Performance Indicator, alat ukur keberhasilan dari strategi dan taktik yang dilakukan. Adapun contohnya, tujuannya untuk meningkatkan penjualan, strategi menggunakan media sosial dan website. KPI-nya itu conversion rate, jumlah transaksi, dan ROI. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tanpa metrik dan analisis kita tidak tahu apakah strategi kita benar-benar berhasil. Terus selanjutnya ada analogi sederhana. Bayangin kamu lagi lari maraton. Kalau kamu nggak pernah lihat stopwatch jam untuk lari itu atau jarak yang udah ditempuh, kamu nggak akan tahu seberapa cepat kamu lari dan apakah kamu makin dekat ke garis finish atau enggak. Nah, metrik digital marketing itu seperti stopwatch dan jarak tempuh tadi, alat untuk mengetahui seberapa jauh kita sudah berjalan menuju tujuan bisnis. Tanpa itu, kita cuma bisa menebak. Terus ada jenis data dalam digital marketing. Dalam analisis digital marketing, data bisa datang dari berbagai sumber seperti media sosial. Tujuannya itu untuk melihat interaksi, likes, komen, ataupun share. Yang kedua ada website untuk melihat jumlah pengunjung, halaman yang dikunjungi, dan lama waktu yang dihabiskan. Yang ketiga ada email marketing untuk melihat seberapa banyak orang membuka dan mengeklik email. Selanjutnya ada iklan digital untuk mengetahui beberapa biaya yang dikeluarkan dan berapa banyak hasil yang didapat. Terus setiap data itu punya peran masing-masing, tergantung dari tahap perjalanan konsumen. Terus customer journey atau perjalanan konsumen. Perjalanan konsumen dalam digital marketing itu biasanya melewati beberapa tahap. Yang pertama ada awareness itu kesadaran. Saat orang baru tahu bahwa brand atau produk kita ada. Yang kedua ada engagement atau keterlibatan. Saat mereka mulai berinteraksi, misalnya klik, like, atau komentar. Yang ketiga ada conversion. Saat mereka melakukan tindakan yang kita inginkan, misalnya membeli. Yang keempat ada retention atau loyalitas. Saat pelanggan kembali membeli atau tetap setia pada brand kita. Nah, masing-masing tahap ini punya metrik pengukurannya sendiri. Nanti kita bakal bahas di selanjutnya. Terus apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Jadi di bagian pertama ini kita udah tahu tuh gambaran besar tentang apa itu digital marketing, kenapa analisis kinerja itu penting, bagaimana hubungan antara tujuan, strategi, atau metrik, serta bagaimana data
bisa membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat. Di bagian berikutnya kita bakal membahas tentang konsep analisis dan jenis-jenis matrik digital marketing. Nah, selanjutnya, apa itu analisis kinerja digital marketing? Analisis kinerja digital marketing adalah proses mengukur dan mengevaluasi hasil dari semua aktivitas pemasaran digital yang dilakukan. Tujuannya sederhana, untuk tahu apa yang berhasil, apa yang tidak, dan bagaimana cara memperbaikinya. Tanpa analisis, kita cuma menebak. Tapi dengan analisis, kita bisa membuat keputusan berbasis data, bukan sekedar perasaan atau asumsi. Nah, konsep dasar tujuan, strategi, dan KPI itu sebelum bahas jenis metriknya, kita harus paham dulu kerangka pikir yang jadi fondasinya. Dalam setiap aktivitas digital marketing ada 3 komponen penting. Yang pertama itu ada tujuan atau goal yang harus kita capai. Misalnya meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan, atau menaikkan jumlah pengunjung website. Terus yang kedua ada strategi, langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Nah, contohnya menjalankan kampanye media sosial, membuat konten video, atau menulis artikel blog gitu. Terus yang ketiga ada KPI atau Key Performance Indicator. Nah, indikator utama untuk mengukur apakah strategi tadi itu berhasil. Misalnya click-through rate atau CTR. Terus ada conversion rate atau CR, atau return on investment atau ROI. Nah, KPI yang baik harus smart. KPI yang baik itu gak bisa asal pilih. Ada prinsip yang harus dipegang, yaitu smart, spesifik, harus bisa lebih jelas, dan bukan terlalu umum. Nah, terus ada measurable, bisa diukur dengan angka atau data. Terus ada achievable, untuk realistis dan bisa dicapai KPI tadi. Terus ada relevan. Nah, relevan dengan tujuan utama bisnis. Terus ada time bound, punya batas dia waktu untuk pencapaian. Terus contoh KPI yang benar, meningkatkan traffic website sebesar 30% dalam 3 bulan. Nah, itu spesifik, terukur, realistis, relevan, dan punya waktu yang jelas. Sedangkan kalau cuma bilang meningkatkan pengunjung website, itu terlalu umum dan gak bisa dievaluasi dengan cepat. Nah, kategori metrik selanjutnya kita akan membahas tentang kategori metrik dalam digital marketing. Dalam dunia digital marketing, metrik kinerja bisa dibagi menjadi beberapa kategori besar berdasarkan tahap perjalanan pelanggan atau customer journey, yaitu yang pertama awareness matrix atau kesadaran. Yang kedua ada engagement matrix atau keterlibatan. Yang ketiga ada conversion matrix atau konversi. Yang keempat ada retention matrix atau loyalitas. Yang kelima ada financial matrix atau keuangan. Nah,
kita bahas yang pertama, awareness matrix atau tanpa kesadaran. Tahap ini fokus pada seberapa banyak orang tahu atau mengenal brand kita. Belum tentu mereka beli, tapi minimal mereka udah lihat apa produk kita dan tahu keberadaan produk kita. Nah, terus beberapa metrik penting di tahap ini adalah impression. Impression itu jumlah total penayangan konten atau iklan kita. Misalnya, kalau iklan muncul 10.000 kali di layar pengguna, berarti impressionnya 10.000. Lanjut, reach itu jumlah orang unik yang melihat konten kita. Contoh dari 1.000 impression itu ternyata hanya 6.000 orang yang berbeda yang melihat. Terus ada traffic atau kunjungan, jumlah total pengunjung yang datang ke website atau halaman tertentu. Terus ada brand mention, seberapa sering brand kita disebut di media sosial atau platform lain. Kalau impression besar tapi reach kecil, artinya iklan kita sering muncul ke orang yang sama berulang kali. Kalau reach sebaliknya, kalau reach besar tapi CTR rendah, artinya banyak yang lihat tapi nggak tertarik di klik. Begitu. Terus yang kedua ada engagement matrix, tahap keterlibatan. Setelah orang tahu nih brand kita ingin mereka berinteraksi, entah dengan menyukai, mengomentar, membagikan, atau mengklik sesuatu. Beberapa metrik ini di tahap ini adalah the likes, comment, share di media sosial. Terus ada click-through rate atau CTR tadi. Terus ada average time on page, lama orang berada di halaman website kita. Nah, terus ada bounce rate, itu presentasi pengunjung yang langsung keluar tanpa melakukan apapun. Di sini juga ada rumus CTR. Contohnya itu tayangannya, misalnya tayangannya 20.000, yang ngeklik itu 400. Terus contohnya tayangan 20.000, yang ngeklik itu 400, maka 400 dibagi 20.000, jadi dapatnya di hasil 0,02. Jadi CTR nya itu 2%. Arti dari 2% ini artinya dari setiap 100 orang yang melihat iklan, hanya 2 orang yang tertarik untuk mengklik. Terus ada interpretasi, CTR tinggi, iklan atau konten menarik dan relevan. Kalau CTR-nya rendah, mungkin perlu diganti gambar, judul, ataupun target audiensnya. Terus yang ketiga ada conversion matrix atau tahap konversi. Ini tahap yang paling ditunggu-tunggu. Apakah audiens benar-benar melakukan tindakan yang diinginkan? Tindakan itu bisa berupa membeli produk, mengisi formulir, mendaftar akun, atau mengunduh aplikasinya. Beberapa metrik penting di tahap ini adalah conversion rate atau CR. Terus ada cost per conversion atau CPA. Terus ada sales volume dan add to cart rate
Rumus conversion rate itu contohnya itu misalnya pengunjungnya 200, terus konversi atau pembelinya 60, maka 60 dibagi gini, contohnya pengunjung 2000, konversi atau yang pembeliannya itu 60, maka 60 dibagi 2000 dikali 100, jadi dapat 3%. Artinya dari 100 orang yang datang ke website, 3 orang melakukan pembelian. Terus ada pula rumus CPA, contohnya total biaya iklan misalnya 3 juta, terus konversi atau yang belinya tuh 60, maka 3 juta dibagi 60 dapatlah 50.000 per konversi. Seperti itu. Terus interpretasinya, semakin rendah CPA semakin efisien iklan yang dijalankan. Yang keempat ada retention matrix atau tahap loyalitas. Kalau pelanggan sudah pernah membeli, pertanyaannya sekarang apakah mereka mau kembali lagi? Nah, tahap ini penting banget karena mempertahankan pelanggan lama jauh lebih susah daripada mencari pelanggan baru. Nih, beberapa metrik penting. Yang pertama itu ada repeat purchase rate. Itu dia kayak berapa banyak pelanggan yang membeli ulang. Terus ada yang kedua customer lifetime value atau CLV. Itu total nilai rata-rata pelanggan selama mereka tetap aktif. Yang ketiga ada churn rate, berapa banyak pelanggan yang berhenti melakukan produk atau jasa kita. Nah, rumus sederhananya itu misalnya contohnya rata-rata nilai transaksi itu ada 100.000. Nah, frekuensi pembeliannya itu 2 kali per tahun. Lama hubungannya itu ada 3 tahun. Jadi CLF-nya itu kita rata-rata nilai transaksi, frekuensi pembelian, lama hubungan itu dikali semua. Jadi tadi kan rata-rata nilai transaksinya 100.000. Jadi 100 frekuensinya frekuensi pembeliannya 2 kali per tahun, 100 dikali 2, lama hubungannya 3 tahun. Jadi 100 kali 2 kali 3 dapat 600.000. Artinya satu pelanggan rata-rata menghasilkan pendapatan 600.000 selama 3 tahun. Terus yang kelima ada financial matrix atau tahap keuangan. Tahap ini adalah hasil akhirnya, seberapa besar keuntungan yang didapatkan dari semua aktivitas marketing yang dilakukan. Nah, metrik utamanya ROI atau return on investment. Nah, terus yang kedua ada ROAS, return on ad spend, return on ad spend. Yang ketiga ada revenue growth. Rumus ROI ini contohnya pendapatan kita itu 12 juta, terus biaya total 8 juta. ROI-nya berarti 12 juta dikurang 8 juta dibagi 8 juta dikali 100, dapatlah 50%. 12 juta itu dari pendapatan, terus dikurang biaya total, terus dibagi lagi sama 8 juta itu biaya total dikali 100, sama dengan 50%. Artinya setiap 1.000 yang dikeluarkan menghasilkan keuntungan 50%. Gini, artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan
menghasilkan keuntungan 50%. Nah, rumus ROAS. Contoh, pendapatan dari iklan 10.000, biaya iklan 2 juta. Nah, jadi pendapatan dari iklan dibagi biaya iklan. 10 juta dibagi 2 juta, dapatlah hasilnya 5. Artinya setiap Rp1 dikeluarkan menghasilkan rupiah 5 pendapatan. Dapat 5 ya. Terus oh ya gini, 10.000 itu pendapatan dari iklan. Jadi rumusnya itu pendapatan dari iklan dibagi biaya iklan. Nah, gitu. Lanjut, kita bahas hubungan antar metrik. Semua metrik ini dia saling berkaitan atau saling berhubungan. Kalau awareness meningkat, bisa terjadi memperbanyak kalau awareness meningkat, kita bisa memperbanyak engagement. Terus kalau engagementnya bagus, itu bisa mendorong conversion. Kalau conversionnya tinggi dan pelanggan puas, bisa meningkatkan retention dan profit jangka panjang. Tapi kalau salah satu tetap lemah, hasil akhirnya juga akan turun. Makanya analisis itu harus dilakukan di semua tahap, bukan hanya lihat angka penjualannya aja. Terus selanjutnya ada dari yang kita pelajarin dari sini, kita itu tahu metrik digital marketing itu luas, tapi bisa dikelompokkan berdasarkan tahapan pelanggan. Terus setiap metrik itu punya fungsi berbeda dan gak bisa berdiri sendiri. Kita juga perlu memahami rumus dan maknanya biar gak salah ambil keputusan. Dan yang paling penting, metrik itu hanya berguna kalau kita bisa menghubungkannya dengan tujuan bisnis. Nah, setelah kita tadi bahas tentang konsep dasar, tujuan, strategi, dan KPI, apa itu analisis kinerja digital marketing, dan lain sebagainya, beserta rumus CTR, CR, ataupun ROI, ataupun CLV, atau customer lifetime value, dan lain sebagainya. Kita masuk ke bagian yang paling praktis, yaitu bagaimana cara kita menganalisis data dan menghitung kinerja digital marketing secara nyata. Kalau tadi di bagian 2 kita bahas udah teori dan jenis-jenis metriknya, sekarang kita bakal bahas gimana cara kita menggunakan angka-angka itu untuk mengambil keputusan yang cerdas.
Adapun langkah-langkah analisis kinerja digital marketing. Proses analisis ini sebenarnya bisa dilakukan dalam beberapa langkah sederhana. Oke, lanjut kita bahas satu-satu. Langkah pertama itu kita tentukan dulu tujuannya atau goal setting. Sebelum mengukur apapun, kita harus tahu dulu tujuannya apa. Jangan langsung buka dashboard dan lihat angka, karena angka tanpa konteks gak akan bermakna. Contohnya, kalau tujuan kita membangun kesadaran brand, berarti fokusnya ke impression, reach, dan traffic. Terus kalau tujuannya membangun kesadaran brand, berarti harus fokus nih ke impression, reach, atau traffic. Kalau tujuannya meningkatkan penjualan, kita fokus ke conversion rate, CPA, dan ROI. Nah, beda lagi kalau sama tujuannya menjaga pelanggan lama atau fokus ke CLF dan repeat purchase rate. Nah, makanya kalau tanpa tujuan, analisis akan seperti berjalan tanpa arah. Terus lanjut. Nah, adapun langkah yang kedua itu kumpulkan data. Nah, langkah kedua kan mengumpulkan data dari berbagai sumber digital. Sumber data bisa berbeda tergantung platform yang digunakan. Misalnya Google Analytics untuk data website, terus Meta Ads Manager untuk iklan di Facebook dan Instagram, terus YouTube Analysis untuk video, terus ada email platform seperti Mailchimp untuk kampanye email. Nah, biasanya data yang dikumpulkan itu meliputi jumlah tayang atau impressions, terus jumlah tayang itu jumlah tonton, terus ada jumlah klik, jumlah konversi, terus ada biaya iklan dan pendapatan. Nah, jumlah tayang itu kan jumlah orang yang menonton video kita. Jumlah clicks adalah orang yang ngeklik video kita itu. Terus ada jumlah konversi atau conversion, itu jumlah orang yang membeli produk kita. Terus ada biaya iklan atau ad spend, dan pendapatan atau revenue. Nah, dari semua data ini nanti kita akan kelola untuk mendapatkan insight. Nah, ini masih banyak. Langkah ketiga itu hitung dulu metrik utama. Nah, setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menghitung metrik utama atau key metrics untuk menilai performa kampanye. Nah, di bagian ini kita akan latihan untuk menghitung beberapa metrik dasar yang paling sering digunakan. Yang
pertama itu ada CTR. CTR atau click-through rate. CTR ini mengukur seberapa menarik konten atau iklan bagi audiens. Contohnya, tayangannya 50.000. Nah, yang klik itu 1.000. Jadi rumusnya itu tayangan dibagi klik, orang yang ngeklik. Jadi disitu kan tayangan 50.000, yang ngeklik 1.000. Jadi 1.000 dibagi 50.000. Nah, dapat di angka 0,02 CTR. Berarti CTR-nya itu 2%. Nah, artinya dari setiap 100 orang yang melihat iklan, ada 2 orang yang tertarik dan klik. Nah, sebenarnya kita udah bahas di awal tadi tentang rumus-rumus CTR, tapi nih saya ulang untuk saudara supaya bisa paham. Nah, interpretasinya tadi, CTR tinggi, iklan itu relevan, pesan menarik berarti. Kalau CTR rendah, mungkin judul, visual, atau target audiensnya kurang. Yang kedua ada conversion rate atau CR. CR menunjukkan berapa persen pengunjung yang akhirnya melakukan tindakan yang kita inginkan. Misalnya membeli produk atau mendaftar. Contoh itu pengunjung ada 2.000, konversi orang yang membeli konversinya 100, maka 100 dibagi 2.000, konversi dibagi pengunjung, dapatlah di angka 0,05. CR-nya sama dengan 5%. 0,05 itu 5%. Artinya dari setiap 100 pengunjung ada 5 orang yang melakukan pembelian. Interpretasinya, CR tinggi, situs atau penawarannya efektif. Kalau CR rendah, mungkin halaman checkout rumit atau harga belum sesuai ekspektasi pelanggan. Nah, terus ada yang ketiga, CPA atau cost per acquisition. Cost per acquisition. Atau CPA. CPA adalah biaya rata-rata untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Nah, ini penting banget buat tahu seberapa efisien kampanye iklan kita. Misal contohnya biaya iklan itu 5 juta. Nah, konversinya 250. Nah, jadi di situ biaya iklan dibagi 250 untuk menghasilkan hasil CPA-nya. Nah, di situ 500 dibagi 250 hasilnya 20.000 pelanggan. 20.000 per pelanggan. Jadi interpretasinya, semakin kecil CPA, semakin kecil CPA, maka semakin efisien kampanye kita. Nah, tapi
jangan cuma lihat murahnya biaya, tapi lihat juga apakah pelanggan yang didapatkan benar-benar berkualitas gitu. Nah, lanjut ada ada ROAS atau yang keempat ada ROAS, Return on Ad Spend. Nah, ROAS ini menunjukkan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dikeluarkan untuk iklan. Nah, rumus ROAS contohnya nih. Kalau pendapatannya 10.000, biaya iklannya 2.500.000. Kalau pendapatannya 10 juta, biaya iklannya 2.500.000, maka rumusnya itu pendapatan dibagi biaya iklan. Nah, pendapatan kan 10.000 dibagi biaya iklan 10.000. Pendapatan kan 10 juta. Nah, dibagi biaya iklan 2.500.000. Nah, jadi 10 juta dibagi 2.500.000, dapat ROAS-nya 4. Nah, artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan menghasilkan Rp4 pendapatan. Kalau ROAS-nya lebih besar dari 1, berarti untung. Kalau di bawah 1, berarti kampanye yang dilakukan itu rugi atau merugi ya. Terus yang kelima ada Return on Investment atau ROI. ROI adalah ukuran profitabilitas secara keseluruhan, bukan hanya dari iklan, tapi semua biaya yang terlibat dalam kampanye. Nah, rumus dari ROI contohnya, pendapatan itu 15 juta, total biaya itu dari iklan ataupun operasionalnya itu 10 juta. Nah, maka ROI itu pendapatan 15 juta dikurang sama total biaya dari iklan ataupun ditambah sama operasional. Nah, total biayanya itu 10 juta. Maka pendapatan 15 juta dikurang total biaya 10 juta dibagi total biaya tadi juga 10 juta dikali 100. Dapatlah di angka 50%. Jadi ROI-nya 50%. Artinya kampanye itu menghasilkan laba sebesar 50% dari total biaya. Nah, lanjut yang ke-6, Customer Lifetime Value atau CLV. CLV ini menunjukkan total nilai rata-rata yang bisa dihasilkan dari satu pelanggan selama mereka tetap menggunakan produk kita. Nah, ini kayak pelanggan setia gitu. Rumusnya contohnya, rata-rata nilai transaksi 150.000, pembelian rata-ratanya 3 kali per tahun, lama hubungan itu 2 tahun. Jadi CLF-nya
rata-rata nilai transaksi 150 dikali pembelian rata-rata 3 kali dikali 3, terus lama hubungannya 2 tahun berarti dikali 2, 150.000 dikali 3 dikali 2 dapat 900.000. Interpretasi, semakin besar CLF semakin tinggi nilai pelanggan bagi bisnis. Makanya penting buat jaga pelanggan lama biar tetap loyal, biar tetap balik lagi untuk beli produk kita, seperti itu. Langkah yang keempat itu kan tadi langkah yang ketiga itu tentang hitung metrik utama, sama kayak yang sebelumnya dibahas, tapi ada tadi yang kayak ROAS tadi gak ada yang di pertama, dijelaskan ulang. Langkah keempat itu ada analisis dan interpretasi. Nah, setelah metrik dihitung, langkah berikutnya adalah menafsirkan angka-angka itu. Beberapa hal yang perlu dia perhatikan untuk analisis dan interpretasi. Yang pertama, bandingkan dulu hasil dengan target KPI. Misalnya target itu CTR 3%, tapi hasilnya 1,5%, berarti perlu perbaikan. Kalau misalnya CTR-nya 2%, tapi hasilnya itu 5%. Nah, berarti target kita itu sudah mencapai target audiens ya. Begitu. Yang kedua, lihat tren waktu. Nah, apakah performanya naik atau stabil atau turun? Jadi harus lihat tren waktu. Yang ketiga ada bandingkan antar kampanye. Misal kampanye A nih pakai video, nah kampanye B pakai gambar, mana yang lebih efektif? Kalau misalnya lebih ramai itu kampanye A yang pakai video, nah maka kita harus memilih kampanye menggunakan video. Ataupun yang paling ramai ini kampanye yang B itu foto, maka kita sering-sering mengupload foto produk kita. Yang keempat ada analisis sebab akibat. Kalau conversion rate turun, mungkin ada masalah di halaman checkout. Kalau CTR tinggi tapi penjualan kecil, mungkin landing page belum meyakinkan. Nah, jadi harus dianalisis sebabnya kenapa dan akibatnya itu kenapa. Seperti itu. Terus langkah yang kelima itu ambil keputusan dan optimasi. Nah, langkah yang terakhir ini, yang kelima, paling penting untuk mengambil tindakan berdasarkan data. Nih, beberapa contoh tindakan berdasarkan hasil analisis. Jika CTR rendah, perbaiki desain dan copy iklan. Jika conversion rate rendah, optimalkan landing page dan proses checkout. Jika CPE terlalu tinggi, kurangi target audiens yang tidak relevan. Jika CLF rendah, buat program loyalitas atau diskon pelanggan lama. Nah, untuk menarik para pelanggan produk kita. Nah, analisis tanpa tindakan,
sama aja kayak tahu masalah tapi nggak berbuat apa-apa, dan kita tuh diam aja nggak buat apa-apa, maka itu tidak efektif. Jadi data itu harus diubah jadi aksi nyata. Nah, contoh alur analisis lengkap. Yang pertama ada tujuan. Tujuannya untuk meningkatkan penjualan online. Yang kedua, data dikumpulkan, impressions, klik, biaya, dan pendapatan. Yang ketiga, hitung matriks tadi, CTR, CR, CPA, ROAS, dan ROI. Nah, yang keempat, kita interpretasi. Kalau CTR-nya bagus, tapi CR rendah, mungkin masalah di halaman produk. Yang kelima, ada aksi. Perbaiki deskripsi, ubah tampilan tombol beli sekarang untuk menarik para pelanggan. Yang keenam, ulangi. Jalankan kampanye baru, ukur lagi hasilnya. Analisis ini sifatnya siklus berulang. Ukur, analisis, optimasi, ukur lagi. Tapi itulah yang membuat digital marketing itu dinamis dan terus berkembang. Nah, jadi dari bagian ini kita bisa belajar bahwa analisis kinerja digital marketing yang dilakukan dengan tahapan yang sistematis. Ada banyak metrik, tapi yang paling penting adalah CTR, CR, CPA, ROAS atau ROAS, ROI, dan CLV. Nah, tadi sudah dicontohkan dengan contoh yang mudah dan mudah dipahami. Yang ketiga ada setiap metrik itu punya fungsi dan arti masing-masing. Hasil analisis harus diikuti dan tindakan nyata. Karena kalau kita diam aja, maka itu akan tidak relevan untuk menghasilkan produk kita itu digital marketingnya berjalan. Untuk kenapa kita harus ikuti dengan tindakan nyata agar menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, jadi kita tahu tuh mana yang salah, mana yang harus diperbaiki, mana yang kurang, dengan adanya kita mengukur, menganalisis, optimasi, dan ukur lagi. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut ke bagian tools, tips, dan kesalahan umum dalam analisis digital marketing. Nah, oke, jadi kita di bagian ini akan bahas hal penting. Yang pertama ada tools yang bisa digunakan untuk melakukan analisis. Yang kedua itu tips agar hasil analisis kita lebih akurat, lebih benar dan bermanfaat. Yang ketiga itu ada kesalahan umum yang sering banget dilakukan oleh marketer, terutama pemula. Yang pertama, tools yang digunakan untuk analisis digital marketing. Nah, sekarang kabar baiknya adalah kita nggak perlu lagi alat yang super mahal untuk bisa melakukan analisis digital marketing. Nah, karena ada banyak tools gratis maupun berbayar yang bisa membantu kita membaca data dengan mudah. Nah,
Ini berikut ada beberapa contoh yang paling populer yang sering digunakan. Yang pertama ada Google Analytics. Ini adalah tools wajib bagi siapapun yang punya website. Nah, dengan Google Analytics kamu bisa bisa melakukan analisis, karena kita bisa tahu dari mana pengunjung datang, sumber traffic, berapa lama mereka berada di situs, halaman apa yang paling sering dikunjungi, sampai ke tindakan apa yang mereka lakukan sebelum meninggalkan situs. Nah, selain itu, Google Analytics versi terbaru juga bisa melacak event seperti klik tombol, scroll halaman, dan konversi tertentu. Terus ada contoh lainnya, Meta Ads Manager seperti Facebook dan Instagram Ads. Kalau kamu pasang iklan di Instagram atau Facebook, nah ini juga menjadi salah satu tempat yang bisa melihat semua datanya, mulai dari impressions, klik, CTR, sampai biaya per hasil. Tools ini juga bisa bantu untuk membuat audience targeting dan membandingkan performa berbagai jenis iklan. Nah, terus ada Google Ads Dashboard. Untuk yang pasang iklan di Google Search atau YouTube, semua data performance bisa dilihat di sini. Nah, kita bisa tahu tuh berapa kali iklan muncul, berapa banyak orang yang klik, berapa biaya per klik atau CPC, dan seberapa banyak konversi yang terjadi. Terus ada email marketing tools seperti MailChimp, Sendinblue, atau Klaviyo. Nah, kalau kamu pakai email marketing, tools ini penting banget buat ngelihat seberapa banyak orang yang membuka email atau open rate, mengeklik tautan di dalam email atau click rate, dan berhenti berlangganan atau unsubscribe rate. Nah, semua data ini bisa bantu kita untuk meningkatkan efektivitas kampanye email berikutnya. Nah, selanjutnya ada tools SEO atau Search Engine Optimization. Search Engine Optimization. Untuk optimasi website, ada beberapa tools populer seperti Google Search Console buat tahu performa kata kunci dan peringkat website di Google. Nah, terus ada Ahrefs, Semrush, atau Ubersuggest buat menganalisis backlink, kata kunci, dan kompetitor. Dengan tools ini, kita bisa tahu bagaimana konten kita itu bersaing di hasil pencarian dan bagaimana yang perlu ditingkatkan. Nah, yang kedua itu, jadi yang pertama tools yang digunakan untuk analisis digital marketing. Yang kedua ada tips agar analisis digital marketing itu lebih efektif. Nah, ada beberapa tips penting yang bisa diterapkan. Yang pertama itu fokus pada KPI utama. Jangan semuanya diukur.
banyak orang salah tangkap nih, semua angka dianggap penting. Padahal nggak semua metrik punya arti yang besar terhadap tujuan bisnis. Misalnya, jumlah like di media sosial itu bagus, tapi kalau tujuanmu penjualan, yang lebih penting adalah conversion rate dan ROAS. Jadi pilih maksimal 3-5 KPI utama yang benar-benar mewakili tujuanmu. Nah, tips yang kedua, bandingkan dengan periode sebelumnya. Data akan lebih bermakna kalau dibandingkan. Misalnya traffic bulan ini 10.000, tapi tahun lalu itu 7.000, artinya naik 43%. Jadi, tapi kalau kamu nggak punya data pembanding, kamu nggak tahu apakah itu bagus naik atau buruk turun ke bawah. Nah, jadi selalu buat perbandingan itu entah mingguan, bulanan, atau berkampanye. Nah, tips yang ketiga, lihat tren, bukan cuma angka. Kadang angka tinggi bisa menipu, misalnya CTR 4% kelihatan bagus, tapi kalau minggu lalu 8%, artinya performa sedang menurun. Nah, jadi fokuslah ke arah pergerakan datanya, naik, stabil, atau turun. Begitu. Terus tip yang keempat, analisis sebab akibat. Jangan berhenti di angka, tanyakan kenapa bisa seperti ini. Kalau CTR rendah, kenapa? Mungkin desainnya kurang menarik kah? Atau target audiensnya kurang? Kalau conversion turun, kenapa? Bisa jadi harga naik atau proses checkout terlalu rumit. Nah, setiap angka punya cerita dan tugas kita adalah menemukan maknanya. Tips yang kelima itu gunakan dashboard visual. Data dalam bentuk angka sering bikin pusing. Gunakan dashboard visual seperti Google Looker, Studio, atau Microsoft Power BI, biar datanya tampil dalam bentuk grafik, tabel, dan warna yang mudah dibaca. Dengan begitu, hasil analisis lebih cepat dipahami, bahkan oleh tim non-teknis. Yang ketiga itu kesalahan umum dalam analisis digital marketing. Nah, kita akan bahas ini kesalahan biasanya dalam analisis digital marketing. Nah, ini sering banget dilakukan oleh banyak orang, bahkan oleh marketer berpengalaman. Kesalahan dalam membaca data. Nah, kesalahan yang pertama itu fokus pada vanity metrics. Itu kayak angka yang kelihatannya bagus tapi nggak berdampak. Contohnya jumlah followers, like, atau viewers. Angka ini emang kelihatan keren tapi belum tentu menghasilkan penjualan atau keuntungan. Fokuslah pada metrik yang benar-benar berdampak langsung pada tujuan bisnis. Nah, kesalahan kedua, tidak punya tujuan yang jelas. Kalau kamu nggak tahu apa tujuannya kampanye, kamu juga nggak tahu angka mana yang harus dilihat, artinya akhirnya semua angka dianggap penting, padahal nggak semuanya relevan. Selalu mulai dengan tujuan yang jelas, baru tentukan metriknya. Kesalahan ketiga, tidak menghubungkan data antar platform. Misalnya, kamu lihat data iklan di Instagram dan data penjualan di website secara terpisah tanpa menghubungkannya. Padahal, bisa jadi orang lihat iklan di Instagram lalu beli lewat website. Kalau datanya nggak digabung, hasil analisis jadi kurang akurat. Jadi nggak akurat gitu ya. Gunakan tools tracking seperti Google Tag Manager untuk menyatukan sumber data. Nah, kesalahan yang keempat itu tidak melakukan follow up setelah analisis. Banyak orang yang cuma berhenti di tahap laporan, udah tahu hasilnya tapi nggak ada tindakan nyata. Nah, itu tadi, kalian jangan diam-diam doang. Padahal poin utama dari analisis adalah mengambil keputusan dan memperbaiki strategi. Nah,
Jadi setelah tahu hasilnya, buat rencana tindak lanjutnya, apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Kesalahan kelima, terlalu sering mengubah strategi tanpa data yang cukup. Kadang marketer terlalu cepat panik. Baru 1-2 hari performa turun, langsung ganti semua strategi. Padahal data belum cukup untuk disimpulkan. Ingat, lihat tren, jangan jangka menengah, bukan fluktuasi harian. Nah, jadi kesimpulan akhirnya, kita itu sudah belajar semua hal penting tentang konsep analisis dan metrik kinerja digital marketing. Mulai dari apa itu digital marketing, bagaimana metrik bekerja di tiap tahap, cara menghitung metrik seperti CTR, CR, CPA, ROAS, dan ROI, sampai ke tools, tips, dan kesalahan umum, kesalahan yang biasanya orang lakukan. Itu harus dihindari. Ingat, kunci digital marketing yang sukses bukan sekedar punya banyak data, tapi bagaimana kita bisa memahami dan menggunakan data itu untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan tepat. Nah, data yang bagus tanpa analisis itu percuma, dan analisis tanpa tindakan itu juga gak akan menghasilkan apa-apa. Jadi kalau kita udah ada data, itu kita analisis, terus pelajari, dan kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi selalu lakukan 3 hal ini, ya, seperti ukur, analisis, optimasi. Kalau kamu konsisten dengan 3 langkah ini, maka strategi digital marketing kamu akan makin tajam, hemat biaya, dan hasilnya juga makin nyata. Nah, oke, terima kasih yang sudah menonton dan belajar sampai akhir. Semoga video ini membantu untuk kita lebih paham konsep analisis digital marketing dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Sekian video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.